Baik, untuk mempersingkat waktu, selamat pagi. Mungkin ruang ujian saya langsung mungkin berikan kepada Pak Muiz sebagai mentor dan moderator untuk memulai ujian peserta Latsar Kabupaten Morowali Utara Angkatan 87, Ibu Jain Helvina Dama, dengan mentor Pak Edwan Tampake SE. Siap. Ruang saya berikan kepada Pak Muiz. Baik, terima kasih Pak Opan. Iya. Sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada forum pada pagi hari ini. Kita semua komponen sudah hadir, Pak penguji sudah ada, pesertanya sudah ada, Pak Edward selaku mentor sudah ada, dan tentu saja saya sendiri selaku coach pada pagi hari ini. Kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Patut kita syukuri pagi ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bertemu di layar kaca kita masing-masing untuk melaksanakan satu kegiatan, yakni pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi. Kali ini diawali dengan Saudari Jain Helvina Dama yang tentu saja sebentar nanti akan saya sampaikan bagaimana jalannya pelaksanaan ini. Namun sebelumnya saya sapa kembali Pak Edwan Tampake selaku mentor dari Bu Jain. Selamat bergabung Pak. Hari ini tanpa Bapak kita tidak bisa melaksanakan seminar karena Bapak juga bagian daripada seminar ini. Makasih kehadirannya Pak Edwan. Baik, Saudari Jain, yang mau ditampilkan itu hanya identitas nama saja, nama instansi dan jabatan. Kemudian sampaikan latar belakangnya, kemudian langsung ke kegiatannya. Apa isu, apa gagasan, kemudian kegiatannya, yang dibacakan tahapan kegiatannya, dan nilai terkaitnya saja. Saya yakin bahwa penguji kita sudah baca. Nanti kalau beliau juga stop, nggak usah ini, nggak apa-apa. Kita ikuti saja, karena beliau sudah paham betul apa yang kita bikin. Kira-kira seperti itu nanti. Ya, karena saya belum tahu persis sampai di mana beliau baca, Jain punya. Tentu kalau dia katakan sudah di sini aja, ya kita ikuti ya, Jain ya, begitu ya. Ya, 15 menit diberikan waktu, dimulai dari sekarang. Silakan. Saya harus ini saja ya. Suaranya enggak kedengaran Bu Jain. Boleh voltasenya full, kasih. Oh, tidak dapat. Atau dilepas saja headsetnya. Tes. Gagal. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Saat ini saya akan membacakan judul rancangan aktualisasi saya yang berjudul mengoptimalkan pengarsipan surat masuk dan surat keluar melalui digitalisasi data di bagian sekretariat pada Badan Pendapatan Daerah. Perkenalkan, nama saya Jain Helvina Dama, bekerja pada instansi Badan Pendapatan Daerah sebagai analis aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan. Latar belakang, arsip berasal dari kata arsip yang memiliki arti kumpulan dokumen atau catatan sejarah yang mampu memberikan informasi terkait suatu lembaga, kelompok orang, ataupun tempat tertentu. Secara umum, pengertian dari arsip adalah sebuah catatan atau rekaman yang diketik, dicetak, atau ditulis dalam wujud angka, gambar, dan huruf yang memiliki arti serta tujuan tertentu untuk dijadikan sebagai suatu bahan informasi dan juga komunikasi yang
terekam dalam berbagai media sebagai media komputer, kertas, atau kertas film. Berdasarkan pengertian arsip tersebut, pada dasarnya arsip memiliki fungsi sebagai suatu alat informasi dan juga alat bukti yang bisa digunakan untuk masa depan. Mengacu dari pengertian arsip dan menyadari pentingnya pengarsipan yang baik, serta memperhatikan keadaan yang ada pada instansi Badan Pendapatan Daerah selama beberapa bulan sebagai seorang CPNS, maka saya menganggap perlu untuk mengoptimalkan pengarsipan surat masuk dan surat keluar melalui digitalisasi di bagian sekretariat pada Badan Pendapatan Daerah. Isu yang diangkat, belum optimalnya pengarsipan surat masuk dan surat keluar di bagian sekretariat pada Badan Pendapatan Daerah. Gagasan pemecahan isu mengoptimalkan pengarsipan surat masuk dan surat keluar melalui digitalisasi data di bagian sekretariat pada Badan Pendapatan Daerah. Rancangan aktualisasi, kegiatan yang pertama, menyiapkan bahan dan rencana kegiatan aktualisasi. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN dan WOG. Kegiatan tahapan pertama, konsultasi dengan mentor, nilai yang terkandung, kejelasan dan tanggung jawab, akuntabilitas. Yang kedua, meminta persetujuan mentor terkait rancangan aktualisasi, nilai yang terkandung, transparansi, akuntabilitas, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, etika publik, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, etika publik. Menyampaikan rancangan aktualisasi didampingi oleh mentor kepada Kaban Bapenda, nilai yang terkandung, transparansi, akuntabilitas, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, etika publik, dan memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, etika publik. Kegiatan kedua, labeling dan menata ulang arsip dalam yang hard file-nya. Tahapan pertama, berkoordinasi dengan rekan kerja agar dapat melakukan pengarsipan dengan baik. Nilai yang terkandung, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, etika publik, mengumpulkan semua surat masuk dan surat keluar dari semua subbidang di Bapenda. Nilainya tanggung jawab, akuntabilitas, mandiri dan kerja keras, anti korupsi. Memeriksa kelengkapan dan kondisi fisik arsip, jujur dan transparan, akuntabilitas. Menyimpan dan merapikan surat ke dalam pocket file, berorientasi mutu, itu komitmen mutu, membuat label, nilai yang terkandung, inovatif, komitmen mutu, memberi label pada setiap arsip, efektif dan efisien, komitmen mutu, mengurutkan data arsip sesuai dengan urutan label, kejelasan, akuntabilitas. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN dan WOG. Kegiatan ketiga, digitalisasi arsip surat. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN. Tahapan pertama, membuat email khusus menggunakan Gmail, membuat template Google Drive, membuat arsip surat pada Microsoft Excel, menyiapkan alat pemindai atau scan. Nilai yang terkandung, kejelasan dalam akuntabilitas, melakukan pemindaian dokumen atau scan surat, nilai yang terkandung, efisien dan orientasi mutu, komitmen mutu, mandiri, anti korupsi. Mengunggah file hasil pemindaian soft file ke dalam Google Drive, transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien, komitmen mutu, mandiri dan kerja keras, anti korupsi. Kegiatan 4, mensosialisasikan cara pengarsipan surat berbasis Google Drive atau digitalisasi pengarsipan. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN dan WOG. Menyiapkan bahan pembuatan video tutorial, nilainya kejelasan, akuntabilitas, membuat video tutorial pengarsipan digital, inovatif, komitmen mutu, mengupload video tutorial ke YouTube dan membagikan ke grup WhatsApp Bapenda.
tanggung jawab dan transparan, akuntabilitas, orientasi mutu, komitmen mutu, mandiri, dan kerja keras anti korupsi. Kegiatan kelima, evaluasi kegiatan. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN dan WOG. Melakukan konsultasi kepada mentor dan pimpinan terkait hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, meminta kritik dan saran dari atasan dan rekan kerja terkait kegiatan yang telah dibuat, memperbaiki dan meningkatkan kembali kinerja jika terdapat kekurangan. Nilainya, jujur, akuntabilitas, bersikap hormat, nasionalisme, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, etika publik, transparan, akuntabilitas, tanggung jawab, akuntabilitas, perbaikan berkelanjutan, orientasi mutu, mandiri, dan kerja keras anti korupsi. Jadwal kegiatan. Kegiatan yang pertama, persiapan rencana kegiatan aktualisasi akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Oktober. Labeling dan menata ulang arsip minggu kedua bulan November. Digitalisasi arsip minggu kedua bulan November. Minggu kedua bulan November. Sosialisasi pengarsipan berbasis Google Drive akan dilakukan pada minggu ketiga November. Evaluasi kegiatan akan dilakukan pada minggu keempat bulan November. Sekian dan terima kasih. Ya. Stop share saja. Baik, terima kasih Bu Jen telah memaparkan, mempresentasikan rancangan aktualisasinya dengan 5 kegiatan. Ya. Baik, kesempatan kali ini saya persilakan kepada Pak Edwan Tampake untuk memberikan dukungan dan penguatan terhadap rancangan aktualisasi yang telah dipresentasikan. Tidak kedengaran, Pak. Yes, dapat ya? Ya, terdengar. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Jen telah memaparkan rancangan aktualisasinya dengan 5 kegiatan, dan selanjutnya kita ke Pak Mentor, Pak Edwan Tampake, untuk memberikan penguatan dan dukungan terhadap rancangan aktualisasi yang telah dipresentasikan tadi oleh Ibu Jen. Untuk itu 5 menit maksimal waktunya diberikan. Pak, tidak kedengaran suaranya, Pak. Perangkat Bu Jen dibesarkan volumenya, Bu Jen. Pak Edwan, dengar suara saya, Pak Edwan? Pak Edwan, silakan di unmute dulu, Pak. Saya tidak mendengar suara. Ya, kedengaran, Pak? Iya. Terdengar, Pak. Cuman Ya. Bu Jen, kayaknya silakan pasang headset kembali deh, Bu Jen. Coba pasang headset kembali, Bu Jen. Benar ya, Pak. Kayaknya perangkatnya lagi bermasalah tuh. Sudah terdengar, Bu Jen? Ya. Kan Pak Mentor? Ya. Ya. Silakan Pak Mentor, dukungan dan penguatannya 5 menit maksimal ya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini saya coba sedikit jelaskan dulu kami di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Ini kami sebelumnya kami bergabung atau bersama-sama pada saat terbentuknya Morowali Utara hingga tahun 2018 itu masih bergabung dengan keuangan. Nanti di tahun 2018 melalui Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2018 itu kami sudah terpisah. Jadi sudah berdiri sendiri untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Namun seyogyanya dia jalan di tahun 2019. Jadi saat ini juga gedung yang kami tempatkan ini masih berbagi ruang atau berbagi gedung dengan Dinas Keuangan. Jadi memang kami sangat mendukung untuk
proyek aktualisasi yang diangkat oleh Ibu Jane dalam hal ini untuk mengoptimalkan pengarsipan surat masuk, surat keluar. Mengingat ruang yang ada saat kami tempati saat sekarang ini ya memang sangat-sangat terbatas. Dan memang untuk mendukung juga dari Perpres nomor 95 tahun 2018 mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya keterkaitan itu semua Pak. Jadi kami sangat mendukung untuk proyek aktualisasi yang diangkat oleh Ibu Jane. Dan memang untuk isu saat ini juga kami memang sangat membutuhkan pengarsipan yang sangat layak, karena untuk saat sekarang ini ya dengan keterbatasan ruang dan tempat yang kami diami saat ini ya, kadang biasanya ada sedikit untuk pengaturan arsip itu ya kami sangat sedikit tidak teratur lah. Jadi ya untuk mungkin nanti dengan adanya proyek aktualisasi yang diangkat dari atau yang akan diberikan oleh Ibu Jen ini bisa sangat membantu untuk kelancaran pengarsipan kami ke depannya. Ya, sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edwan selaku mentor dari PJN. Itu penguatan dan dukungan serta harapan yang disampaikan oleh Pak Mentor kepada PJN untuk melanjutkan rancangan aktualisasinya nanti setelah disahkan oleh penguji. Baik, kita ke Pak Arhan Firdaus selaku penguji kita pada pagi hari ini. Kami silakan Ibu J untuk menyiapkan catatan-catatannya ya. Ya, mungkin kalau tidak pakai handphone, pakai ballpoint dengan kertas ya, supaya dicatat apa yang jadi masukan, perbaikan supaya akan mendekati kesempurnaan rancangan ini. Baik, kita ke Pak Arhan, silakan Pak penguji untuk memberikan hal-hal yang terbaik buat Bu Jen, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Mus selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Luar biasa, sangat bersemangat. Walaupun cuaca mendung-mendung ya Pak Mus ya. Mudah-mudahan selalu bersemangat, ini luar biasa. Ini salah satu coach saya ya, Bu Jen dan Pak Mentor. Ini Pak Muis salah satu atasan saya yang dulunya menjadi atasan saya. Jadi saya banyak belajar dan berguru sama beliau. Terima kasih juga untuk Pak Mentor yang sudah hadir menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk mendampingi Ibu Jane dalam ujian seminar rancangan. Luar biasa sekali, tadi sudah memberikan sedikit gambaran singkat terkait dengan kondisi yang ada di unit kerja Bu Jane, Badan Pendapatan Daerah ya. Dan terima kasih banyak atas partisipasi Pak Mentor, Pak Edwan Tampake. Kami juga memohon bantuan Bapak untuk nanti pada saat kegiatan konsultasi dengan Bapak, harap berikan saran masukan, dukungan, dan persetujuan tentunya untuk memudahkan Ibu Jane selama kurang lebih 30 hari ke depan melaksanakan kegiatan aktualisasi menghabituasikan nilai dasar profesi SN. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak Pak Edwan Tampake selaku mentor. Kemudian Ibu Jane, ada beberapa saran masukan dari saya terkait dengan kesempurnaan laporan Ibu Jane. Mohon dicatat dan ini juga sudah direcording, nanti boleh dilihat kembali rekamannya. Yang pertama berkaitan dengan cover. Ini nanti bicarakan dengan teman-teman seangkatan 87 ya. Untuk mendesain sebuah cover yang bagus, kemudian menciri khaskan angkatan ibu. Nanti bicarakan seangkatan, bukan cuma di kelompok ini. Kemudian berkaitan dengan kata pengantar, tolong kata pengantarnya berikan tanggal dong. Ya. Kemudian di bab 1, ini terkait dengan manfaat. Manfaat itu ada 4 Bu Jane. Yang pertama bagi penulis atau peserta, yang kedua bagi unit organisasi, kemudian yang ketiga itu buat untuk daerah manfaatnya, kemudian yang keempat untuk masyarakat. Kemudian saya masuk di bab 2. Di bab 2 terkait dengan tabel akuntabilitas khususnya. Ini jangan diwarnain biru dong, ya. Nanti dirubah kembali warnanya.
sehingga menjadi warna hitam. Kemudian berkaitan dengan kegiatan, saya melihat di sini Ibu Jane menggunakan Google Drive. Ya. Google Drive yang kita buat secara free itu mempunyai batasan hanya 15 GB. Kalau kita menggunakan cloud storage ya namanya, itu banyak yang menyediakan. Ada Mega, ada Dego, ada Box, ada P-Cloud, ada Mediafire, OneDrive kalau saya tidak salah ya. Nah, masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Google Drive kelebihannya dia bisa kita buatkan folder-folder. Sehingga akan memudahkan nanti penyortiran file-file kita, apalagi kita berbicara sekarang surat masuk, surat keluar. Ya. Untuk yang paling besar itu ada di Dego, itu 100 GB. Nanti bisa dipikirkan kembali, ini cloud storage apa yang mau digunakan. Bisa juga tetap ke Google Drive dengan kelebihannya, tapi dengan persyaratan, apakah nanti 15 GB ini cukup? Nah, pengarsipan surat masuk surat keluar ini mulai dari tahun berapa nantinya akan diarsipkan? Karena kalau kita bicara arsip itu, ada batasan tahun yang harus kita arsipkan dan harus kita musnahkan. Kalau cuma surat masuk surat keluar itu merupakan bukan suatu arsip yang begitu penting sebenarnya, tapi ada batasan waktunya atau tahunnya. Ini yang harus diperhatikan nanti oleh Ibu Jane. Nah, kalau mau pakai yang bukan free, itu bisa menggunakan pihak ketiga ya dengan biaya yang murah sih. Mungkin pada saat kegiatan aktualisasi ini dibiayai sendiri saja dulu, atau nanti ada bantuan dari kantor ya alhamdulillah. Ya. Tentunya itu adalah peran dari mentor untuk bagaimana membackup. Ya, kita berharapnya seperti itu. Tapi kalau tidak ada anggaran ya tidak masalah pakai anggaran pribadi dulu. Kalau saya sarankan bisa mencari jasa di Shopee bisa. Ada yang tidak sampai 100 ribuan sih itu. Itu sudah bisa kita dapatkan akun Google Drive yang kapasitasnya besar. Bahkan ada yang per bulan, ada yang per tahun. Silahkan saja nanti cari referensi. Ini hanya menjadi bahan acuan Ibu Jane. Nanti pada saat pengarsipan tidak kepenuhan Google Drive-nya. Kemudian, nah seperti yang tadi saya sampaikan, pada saat Ibu Jane mengupload di Google Drive itu kan ada folder-foldernya. Sebaiknya nanti dibuatkan tahapan pembuatan folder berdasarkan tahun dan jenis suratnya. Ini jenis surat, surat keluar, apakah surat masuk? Tahunnya tahun berapa? Di dalam folder tahun itu bisa ditaruh bulan juga. Biar nanti pada saat pencarian arsip itu akan mudah. Berdasarkan tahun, berdasarkan jenis suratnya keluar atau masuk, kemudian berdasarkan bulan. Yang berikutnya, kegiatan 4. Ya. Kegiatan 4 berkaitan dengan sosialisasi. Mensosialisasikan cara pengarsipan surat berbasis Google Drive. Nah, kegiatan 4 ini, pengarsipannya ini ditujukan ke masing-masing bidang atau hanya di sekretariat, terutama di umum. Apakah di sana sudah satu pintu atau belum suratnya? Ini yang harus saya perjelas dulu, Bu Jane. Oke, kalau memang satu pintu, nanti bisa di materi sosialisasinya itu berarti nanti setiap surat yang ingin keluar, ya, kalau satu pintu ingin keluar itu harus ada 2 sampai 3 ya, 3 rangkap, di mana satu itu harus disimpan di umum, yang satu lagi untuk arsip bidang masing-masing, kemudian yang satu baru di keluar. Seperti itu biasanya. Sehingga di umum juga ada arsip surat keluarnya. Selain fisik ada digitalisasinya. Ini kalau digitalisasi lebih mudah lagi sebenarnya. Kemudian kegiatan 5. Kegiatan 5 terkait dengan evaluasi kegiatan. Di sini ada melakukan konsultasi kepada mentor, meminta kritik dan
saran, memperbaiki dan meningkatkan kembali kinerja. Ini sama seperti kegiatan 1 sebenarnya. Nanti diperbaiki lagi tahapannya dan direlevankan ya. Sebaiknya kalau kita berbicara evaluasi, Bu Jen, kita harus punya alat ukur. Seperti kuesioner mungkin yang dibagikan di setiap bidang pada saat kita sosialisasi, di mana kalau ada saran dan masukan dari setiap bidang itu bisa menjadi RTL kita selanjutnya. Segala kekurangan-kekurangannya mungkin itu bisa dijadikan acuan atau alat ukur kita. Ya. Itu kalau kita bicara evaluasi, harus ada alat ukur kita. Dan minimal ada checklist yang kita buat. Apakah seluruh bidang sudah tersosialisasikan? Seluruh bidang sudah melaksanakan ketentuan untuk arsip digitalisasi? Ya. Kemudian berikutnya jadwal. Jadwal ini tolong nanti dirincikan, Bu Jen. Hari per tanggal. Kenapa saya minta dirincikan? Ini supaya tergambar dengan jelas pemanfaatan waktu pada saat aktualisasi 30 hari. Karena ada juga peserta yang hanya 10 hari mungkin sudah selesai aktualisasinya. Atau bahkan 15 hari. Tidak ada jadwal yang mengikat dia. Ya. Kemudian matriks ya. Bu Jen, masukkan matriks penggunaan nilai-nilai dasar profesi ASN terutama agenda 2 dan agenda 3. Untuk di kelompok ini yang lengkap matriks itu ada Ingrid Pemani. Nanti bisa lihat matriksnya sama Bu Ingrid. Kemudian yang terakhir rencana aksi bela negara. Kemarin di agenda 1 sudah dibuat kan rencana aksi bela negara, Bu Jen? Nah, itu dimasukkan di dalam laporannya. Ya, karena rencana aksi bela negara itu akan kita laksanakan pada saat aktualisasi seiring kita menjalankan kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapan aktualisasi. Ya, Bu Jen. Tetap lakukan konsultasi dengan coach dan mentor. Laporkan setiap perkembangan kegiatan Ibu Jen dan tahapannya. Kemudian ada satu kewajiban yang harus Ibu Jen lakukan di Kolabjar, mengisi laporan mingguan terkait dengan progres pelaksanaan kegiatan aktualisasinya secara mingguan. Minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Ini jangan sampai tidak diupload karena ini harus diketahui oleh penguji dan coach-nya. Kemudian jaga kesehatan selama 30 hari kerja. Lengkapi semua bukti-bukti evidence yang ada di setiap tahapan kegiatan Ibu. Karena ini penting untuk dibuktikan kepada penguji nanti pada saat kita bertemu di seminar aktualisasi 30 hari mendatang. Dan saya ucapkan selamat beraktualisasi dan menghabituasikan nilai-nilai dasar profesi ASN-nya. Sekian dari saya kembalikan pada coach dan moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Penguji. Banyak hal yang sangat berarti ya. Saya kira Bu Jen juga sudah catat tadi. Nah, saya hanya satu saja yang saya sampaikan, yang saya catat tadi yang sangat berarti. Bangun mitra kerja ya. Dengan pihak ketiga yang disampaikan oleh Pak Penguji tadi, karena itu akan berlanjut. Nanti kalau biaya kelanjutannya itu kan nanti konsultasi lagi dengan Pak Mentor. Kalau ini beliau tadi katakan tidak sampai 100.000, masih bisa dilakukan. Nanti akan berkelanjutan itu kan bisa komunikasi dengan Pak Mentor dan bisa dianggarkan. Tapi berikutnya itu kalau sekarang tidak boleh pakai anggaran kantor ya, boleh kalau untuk diklat ini tidak bisa ya. Kemudian evaluasi ya, evaluasi itu buat formatnya, alat ukurnya itu pakai format. Mau apa saja yang penting cocok dia bisa mempresentasikan berapa persen keberhasilan yang dicapai Bu Jen dalam mengarsipkan surat masuk keluarnya itu. Saya kira itu yang dimaksud oleh penguji supaya lebih kelihatan hasil kita. Itu maksudnya ya. Oke deh. Jangan lupa matriks ya. Tadi ditunjukkan kemarin Bu Jen, saya lupa juga sampaikan bahwa matriks itu pada waktu konsultasi. Cuma memang Ingrid itu dia tanya. Ya, apalagi Pak ya. Saya bilang matriks itu jangan lupa matriks. Ya, seperti itu ya. Kemudian rencana aksi bela negara jangan lupa ya dimasukkan. Oke deh, saya kira itu saja. Terima kasih kembali Pak Edward sudah bersedia mendampingi Bu Jen. Saya kira itu seminar kita pagi hari ini, kita stop sampai di sini. Terima kasih Pak Penguji, beberapa hal yang sangat berarti buat Bu Jen ya. Ya, selamat Bu Jen, selamat beraktualisasi. Saya kembali ke Pak Host. Pak Host, where is you Pak Host? Hostnya kayaknya lagi keluar.
Ah. Karena Oke, ujian baik, kita sudah berakhir, mungkin Bu Jane dan Pak Mentor bisa ya, dipersilakan silakan. meninggalkan Leave ruangan saja ya, ini. boleh. Karena kita akan berganti lagi ke peserta berikutnya. Ya, terima kasih Pak. Yuk. Adik, kasih keluar sudah. Enggak. Jadi untuk maksudnya saya adalah ketika jatuh jaringan wifi-nya langsung masuk Langsung pindah ke HP. iya, baik, iya. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik. Saya sudah selesai, Pak. Ya? Sudah selesai yang sesi pertama, Pak. Oh, baik. Saya cek dulu ya, sebentar.